Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan channel Rangkang UB. Nah, sahabat-sahabat yang belum subscribe, like, komen dan share ya video ini jika dirasa ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan sharing tentang beberapa kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tajwid. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ini adalah supaya menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kesalahan-kesalahan ini biasanya disebut dengan al-lahnu. Nah, kita akan pelajari ada dua al-lahnu ya, dua kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ada yang disebut dengan lahnul khafi, kemudian ada juga yang disebut dengan lahnul jali. Ya, al-lahnul khafi itu adalah kesalahan ringan dan al-lahnul jali itu adalah kesalahan berat yang harus kita hindari. Ya. Nah, al-lahnul jali ini ya, kesalahan berat ini ya, ini kesalahan yang biasanya dapat merubah arti ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga menyalahi uruf qurra atau kebiasaan para ulama qiraat dalam membaca Al-Qur'an. Ya, contohnya misalkan kesalahan dalam membaca ain ya, ain ya, dibaca a atau hamzah ya. Seperti dalam kalimat Rabbil Alamin ya, dibaca Rabbil Alamin. Misalnya seperti contoh berikut ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, itu dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini termasuk kesalahan berat ya, atau lahnul jali yang harus kita hindari. Atau misalkan kesalahan dalam merubah harokat ya, dari fathah misalkan dibaca dhammah ya, seperti dalam kalimat an'amta ya, misalkan terbaca menjadi an'amtu. Misalnya seperti contoh berikut ini, siratal ladzina an'amta alaihim ya, terbaca misalkan menjadi siratal ladzina an'amtu alaihim ya, ini termasuk kesalahan berat ya, yang harus diwaspadai dan dihindari oleh para pembaca Al-Qur'an. Kemudian kesalahan yang kedua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan al-lahnul khafi. Ya, kesalahan ringan, yaitu kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz ketika membaca Al-Qur'an yang menyalahi huruf qurra atau kebiasaan para ulama ahli qiraat. Namun kesalahan ini tidak merubah arti. Misalkan tidak membaca ghunnah ya, atau kurang panjang dalam membaca mad wajib ya, yang harusnya 5 harokat itu dibaca 2 harokat. Contohnya bacaan ghunnah kita coba baca di surat Al-Kautsar ayat pertama. Inna a'tainakal kautsaru. Ya, kalimat inna itu adalah hukumnya ghunnah atau dengung. Ya, nah kalau dibaca tidak berdengung maka ini termasuk kesalahan lahnul khafi atau kesalahan ringan ya. Misalkan dibaca inna a'tainakal kautsaru, seharusnya inna a'tainakal kautsaru ya, ditahan dulu sehingga terasa bacaan ghunnah atau dengungnya. Atau misalkan kurang dalam membaca bacaan mad wajib yang panjangnya 5 harokat. Contohnya di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath ya, kalimat jaa itu adalah mad wajib
yang seharusnya dibaca 5 harokat. Ya, misalkan terbaca seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jaanya terbaca menjadi 2 harokat. Nah, maka ini termasuk kesalahan lahnul khafi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan lahnul jali dengan sengaja, nah ini para ulama menghukumkan haram, ya. Tadi melakukan kesalahan berat, ya, merubah harokat, merubah huruf, ya, atau tidak tepat dalam membaca huruf, maka kalau dilakukan dengan sengaja, maka para ulama ahli qiraat menghukumkannya menjadi haram. Sedangkan melakukan lahnul khafi, nah ini kalau dilakukan dengan sengaja maka dimakruhkan. Nah, sebaiknya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ya harus berusaha untuk mempelajari kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tajwid ini, sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam melafazkan atau membaca kalamullah ini, ya, atau membaca Al-Qur'an ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.